kita akan memuji Tuhan bersama. Sekarang kita akan tutup mata, berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami masih boleh berkumpul bersama melalui kebaktian online untuk kebaktian bersama-sama. Tuhan, kiranya Engkau bimbing kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita mau angkat pujian Matahari Bersinar Terang. Bagi 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Apakah bisa? Wah, tidak bisa ya. Tapi Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Hebat ya Tuhan. Ya, kita angkat pujian 5 roti dan 2 ikan. Firman Tuhan ada di hatiku. Sama-sama kita nyanyikan di rumah, kita buat gerakannya ya. Pasti ada yang tidak ikut. Oke, hari ini kita akan ibadah dulu. Sebelumnya, mari kita cari Miss Elizabeth. Miss Elizabeth. Miss Elizabeth, di mana kamu? Miss.
Miss, Miss, Miss. Saya cari dulu ya teman-teman. Bye-bye. Hai anak-anak semua. Yuk kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan berkati sinyal yang kami pakai, dan biarlah Tuhan Engkau juga memberkati agar anak-anak boleh fokus selama mendengarkan firman Tuhan. Pimpin dan berkati Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di Alkitab juga pernah ada orang yang mengalami rasa lapar. Anak-anak kalau mengalami rasa lapar itu, bagaimana perasaan anak-anak? Ya tentunya tidak enak ya, tidak menyenangkan. Suatu hari Yesus pergi ke suatu pulau. Yesus pergi naik kapal ke sebuah pulau, tujuannya untuk istirahat supaya tidak diganggu orang. Tetapi alangkah kagetnya Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus sebelum sampai di pulau tersebut, orang banyak sudah ada di sana. Begitu orang banyak itu ada di sana, apa yang terjadi? Mereka mau mendengarkan tentang cerita Tuhan Yesus. Mereka mau mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Mereka pun sudah duduk manis. Seharian mereka mendengarkan Tuhan Yesus bercerita, mengajar. Mereka duduk dengan baik. Tetapi pada saat itu Tuhan menyadari kalau itu sudah waktunya makan. Nah, pada zaman itu tidak ada yang namanya GrabFood, GoFood, McD, Kentucky, tidak ada anak-anak. Tapi mereka harus mencari makan di mana? Kedai pun tidak ada, warung pun tidak ada. Mereka harus cari makan di mana? Di sana seperti sebuah pulau terus padang yang sangat luas, tidak ada makanan. Maka dari itu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, kita harus memberikan mereka makan. Apa reaksi anak? Apa reaksi murid-murid tersebut? Murid-murid tersebut langsung bilang, Tuhan, mereka itu jumlahnya sangat banyak. Kalau kita memberi mereka makan, itu hal yang tidak mungkin Tuhan. Uang kita tidak cukup. Dan kalau kita mau menyediakan mereka makan, itu harus membutuhkan waktu untuk pergi membelinya lagi ke pulau yang lain, kemudian baru kembali lagi. Alangkah baiknya jika Tuhan menyuruh mereka untuk pulang ke rumah masing-masing untuk makan. Tuhan Yesus pada saat itu berkata kepada muridnya, tidak, kita harus memberi mereka makan. Maka dari itu Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya, coba carilah di antara mereka adakah yang membawa bekal. Maka dari itu murid Tuhan Yesus yang bernama Andreas, dia mencari, dia berkeliling, mereka bertanya semua, dan Andreas menemukan seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Seperti lagu yang telah kita nyanyikan tadi, 5 roti dan 2 ikan. Anak-anak, 5 roti dan 2 ikan mungkin enggak untuk dimakan sama ribuan orang? Enggak mungkin ya. Nah, pada saat itu jumlah yang besar, pria yang dewasa, laki-laki yang sudah dewasa itu, laki-laki saja ya, belum dihitung lagi anak-anak ataupun yang wanita yang seperti di sini ya, itu ada 5.000 orang. Nah, pada saat itu apa yang terjadi anak-anak? Itu hal yang tidak mungkin bagi kita manusia. Tetapi pada saat itu Tuhan mengambil 5 roti dan 2 ikannya, Tuhan menghadapkan ke langit dan berdoa. Maka hal yang terjadi adalah mujizat terjadi. 5 roti dan 2 ikan itu bertambah banyak sampai mereka kenyang, sampai mereka makan sampai kenyang. Pada saat itu memang mereka memakan makanan mereka itu memang bukan makanan pokoknya, bukan nasi anak-anak ya. Jadi anak-anak jangan bingung, loh kok mereka makan ikan tanpa nasi? Ya, pada saat itu yang tersedia adalah 5 roti dan 2 ikan. Sehingga Tuhan berdoa dan memberkati makanan tersebut, sehingga makanan tersebut bisa diberikan kepada 5.000 orang. Bahkan anak-anak,
jika Alkitab mencetak 5.000 orang, itu hanya laki-laki saja. Maka anak-anak dan wanita belum termasuk, berarti lebih dari 5.000 orang. Tuhan bisa memberikan mereka makan tanpa kekurangan. Setelah mereka semua kenyang, maka murid-murid merapikan sisa dari makan tersebut. 5 roti dan 2 ikan itu dirapikan dan dihitung. Wah, sisanya rupanya ada 12 keranjang. Wah, pada saat itu makanan mereka itu ditaruh di keranjang ya, anak-anak ya, waktu dibagikan. Sehingga sisa yang ini membuktikan apa anak-anak? Kalau Tuhan kita sangat luar biasa. Jika burung-burung yang ada di udara, yang bisa terbang kemana-mana, bunga-bunga yang ada di taman, Tuhan pelihara, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Nah, anak-anak, bukan berarti kita tidak mau makan, tidak mau minum. Kan Tuhan pelihara, ya sudah, saya tidak mau makan saja, saya tidak usah minum saja. Kan Tuhan bisa kasih saya makan. Bukan berarti begitu anak-anak ya. Kita harus tetap makan dan minum. Kita harus belajar untuk bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Makanan yang tersedia, kita harus memakannya dengan baik. Berdoa dulu sebelum makan dan jangan kebiasaan mensisakan makanannya. Makanan disisakan, tidak habis makannya. Jangan anak-anak ya. Itu berarti kita tidak menghargai makanan yang ada. Oke? Nah, kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati agar firman Tuhan hari ini boleh mengajarkan kami untuk boleh belajar bersyukur atas makanan dan minuman yang kami dapati dan kami konsumsi setiap hari. Ya Tuhan, kami boleh belajar menghargainya. Pimpin dan berkati kami ya Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Anak-anak, tantangan hari ini adalah anak-anak gambar sebuah lingkaran. Di dalam lingkaran itu ada 5 roti dan 2 ikan. Oke, nah seperti contoh ini ya. Terus anak-anak kirimkan ke Google Classroom sebelum jam 8 malam. Enggak ya anak-anak? Sebelum jam 8 malam. Oke? Oke, kita akhiri kebaktian kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.